nama saya Faiza. Halo, nama saya Rama. Hai, namaku Isa. Hai, nama aku Risma. Ini kan peta yang kita cari untuk pelajaran PKN. Iya, betul. Itu peta negara kita, Indonesia. Negara kepulauan. Kok bisa negara kepulauan sih? Kan pulau yang kelihatan besar cuma ada 5, dan yang kecil cuma beberapa, nggak begitu banyak. Itu kan yang kelihatan. Indonesia itu terdiri dari 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini loh pulau bunda aku, Sumatera. Bundo itu apa? Bundo itu kan rumah Padang. Bundo itu artinya ibu. Ya kan Faiza? Nah, bener. Kawan-kawan, tahu enggak kalau bundoku tuh orang asli Minang? Ya tahulah. Tadi kamu kan udah bilang. Iya, lupa ambo. Rumah tempatnya bundoku tinggal kak sana. Bentar. Mending pakai bahasa Indonesia aja deh. Siap-siap. Nah, di rumah bundoku tinggal itu dekat dengan Bukit Barisan. Rumah di sana pun unik, atapnya mencuat lancip ke atas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang atau rumah godang merupakan nama dari rumah adat Minangkabau. Sering disebut juga dengan rumah adat Baanjuang atau rumah Bagonjong. Apa tadi? Bagogong? Bagonjong ya. Bentuk atap yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Kok bentuknya mirip kapal ya? Iya, katanya nenekku sih dulunya orang Minangkabau itu seorang pelaut. Jadi mereka membuat atapnya terinspirasi dari bentuk kapal. Ada lagi yang paling menarik dari rumah gadang itu, aslinya tidak menggunakan paku untuk merakatkan dan menyambungkan dua bagian kayunya, namun menggunakan pasak. Jadi, saat terjadi gempa, rumah ini berayun mengikuti ritme gempa. Alhasil, rumahnya tidak mudah roboh. Hebat kan? Ih, keren dong. Juga makanan khas favoritku, namanya rendang, dari olahan daging sapi dan bumbu rempah. 2011, rendang pernah dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama dari daftar 50 hidangan terlezat di dunia. Rendang emang mantul sih. Jadi pengen rendang aku. Iya, sama. Kalau kamu pengen, di tiap rumah makan Padang yang tersebar di Nusantara kita ini, mesti ada kok menu rendang. Bahkan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand juga ada loh. Wah, aku pengen rasain rendang, tapi yang asli dari sana. Pasti lebih mantap bumbunya. Bisa banget dong. Rendang itu kan awet, karena bumbu-bumbu alami yang digunakan bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen, sehingga bisa sebagai bahan pengawet alami, yang seperti yang terdapat pada bawang putih, bawang merah, jahe, dan lengkuas. Jadi bisa disimpan 1 hingga 4 minggu. Wah, nggak sabar aku. Buruan, bawain dong, Sa. Tapi tunggu sampai lebaran tahun depan ya, pas aku balik kampung. Hehe. Jangan lupa ya. Siap. Tapi ya, ibumu bukannya bisa buat rendang juga ya? Sih, tapi per piring 50.000 ya. Ya, kok gitu sih? Bercanda. Kuy, kapan-kapan main ke rumah. Bicara tentang piring, nah selain piring digunakan untuk makan, ternyata piring di sana juga bisa ditarikan loh, sesuai dengan namanya yaitu tari piring, yang ditarikan dengan pakaian adat tentunya, yang bernama baju sangkar. Pada perempuan memakai penutup kepala yang namanya tengkuluk, sedangkan pada laki-laki namanya detak. Untuk senjata khas daerahnya disebut kurambia. Nah, sekarang giliranku cerita tentang kampung halamanku yang ada di Kalimantan. Ceritain dong tentang kebudayaan yang ada di Kalimantan. Iya, orang tuaku berasal dari suku Dayak yang merupakan suku asli dari Pulau Kalimantan. Oh, Pulau Kalimantan itu pulau terbesar ketiga di dunia yang ada di Indonesia ya? Iya, betul. Suku Dayak memiliki rumah adat yang disebut rumah betang.
Kalau tarian dan senjata tradisionalnya namanya apa? Nah, kalau tarian tradisionalnya adalah tarian adat Ajat Temuai Datai sebagai rasa pengucapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kedatangan tamu di daerah Kalimantan. Tarian ini biasanya dibawakan 2 orang penari, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sedangkan senjata tradisionalnya namanya mandau, biasa digunakan sebagai properti tarian adat juga. Kalau makanan tradisionalnya namanya apa? Salah satu makanan tradisionalnya yaitu kue dange. Kue dange terbuat dari parutan kelapa, tepung, serta gula. Campuran ketiganya kemudian dipanggang dengan pemanggang berbentuk khusus, mirip dengan kue pukis. Rasanya gurih, cukup renyah, dan juga manis. Biasanya kue khas Kalimantan ini dinikmati dengan kopi hitam. Oke, sekarang giliranku yang cerita tentang kampung halamanku yang ada di Sulawesi Selatan. Aku itu berasal dari suku Toraja loh. Hah? Suku Toraja? Suku apa sih? Kayak pernah dengar. Suku Toraja itu merupakan suku asli Sulawesi Selatan yang biasa hidup di pegunungan utara. Jadi aku itu di sana hidupnya di pegunungan. Suku Toraja itu yang suka menghias mayat itu ya? Oh, itu bukan menghias, tapi mendandani mayat. Suku Toraja percaya bahwa arwah orang yang sudah mati itu masih berada di kampung. Jadi, kami mendandani mayat agar arwah mereka punya tempat untuk kembali. Jadi ngeri, ngebayangin kalau mayatnya hidup lagi. Ya enggak lah, masa iya hidup lagi? Ntar bumi penuh. Kalau rumah adat Toraja itu namanya apa? Kalau rumah adatnya itu namanya rumah tongkonan. Bentuknya hampir mirip kapal dan dibagi menjadi 3 tingkat. Bagian teratas disebut rantiang banua, fungsinya untuk menyimpan benda berharga dan pusaka keluarga. Sementara di bagian tengah disebut kale banua untuk kamar kepala keluarga, ruang keluarga, dan kamar tidur anak. Bagian terbawah rumah yakni suluk banua itu untuk menyimpan alat pertanian dan memelihara hewan ternak. Dan yang uniknya itu bagian atap. Bentuknya seperti perahu namun terbalik. Jika dilihat dari jauh, bentuknya atap itu seperti tanduk kerbau. Pada bagian tepi lancip dan sempit, atap tersebut menggunakan bahan injuk dan daun rumbia. Seiring berjalannya waktu, atap tersebut sekarang memakai bahan seng. Dulu aku pernah sih lihat rumah tongkonan di Taman Mini. Sama juga pernah makan itu. Kayak lontong tapi hitam gitu, asli Sulawesi Selatan. Oh, makanya pakai santan sama ada taburan kelapanya ya? Iya, itu. Lupa aku namanya apa. Oh, itu namanya pokon, salah satu makanan tradisional Sulawesi Selatan. Berbeda dengan lontong yang dibuat dari beras, kalau pokon itu dibuat dari ketan hitam. Sekilas memang seperti lontong sih bentuknya. Kalau nggak salah, tarian tradisionalnya yang nari di atas kendang itu kan ya? Iya, betul. Itu namanya tari pagelu. Biasanya dimainkan di acara pernikahan. Tariannya itu kan sifatnya gembira. Jadi ya di acara itu semua orang bisa gembira. Di Toraja sana, senjatanya apa juga keris? Ada kok. Salah satu senjata tradisionalnya kan namanya tapi. Itu bentuknya hampir mirip keris, cuma memiliki corak yang berbeda dan bentuknya agak berbeda dikit sih sama keris yang di Jawa. Ini merupakan tanah kelahiranku. Tanah Papua yang terletak di ujung timur negara Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang unik dan menarik. Wah, kita langsung bisa tarian. Keren! Di sebelah kananku ini ada tarian Sajojo
yang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Pulau Papua. Tarian yang tergolong dari gerakan yang khas, energetik, dan penuh semangat ini bebas dibawakan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita tanpa ada batasan usia. Pada awalnya, tarian Sajojo ini hanya dipentaskan untuk melengkapi acara seremoni adat di kalangan masyarakat Papua. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tarian ini mulai digunakan untuk ajang penyambutan tamu terhormat yang berkunjung ke Papua dan berbagai acara budaya lainnya. Kalian tahu kan rumah adat Papua yang bentuknya kayak jamur atau kayak bukit gitu? Nama rumah adat itu yaitu Honai, mempunyai banyak keunikan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Sebenarnya, rumah adat orang Papua itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal saja, akan tetapi sebagai tempat untuk menyimpan hasil ladang seperti umbi manis dan umbi-umbi lainnya. Emang ada fungsi lain? Di sana, rumah Honai dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan proses pengasapan terhadap mumi atau mayat yang diawetkan. Jasad yang diasapkan dan disakralkan bukan sembarang orang, melainkan berasal dari tokoh-tokoh penting desa setempat, seperti kepala suku. Di Papua ini ada burung yang sangat cantik, namanya burung cendrawasih. Burung ini sering diberi julukan burung dari surga karena kecantikannya yang sangat luar biasa. Kenapa ya burung cendrawasih cuma ada di sini? Kalimantan nggak ada tuh burung kayak gini. Burung cendrawasih ini habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, terutama Pulau-Pulau Selat Torres, Papua Nugini. Pantesan, di tempatku juga nggak ada burung cendrawasih. Kalau di Papua ini ada senjata tradisional namanya pisau belati. Senjata ini digunakan untuk melindungi diri atau serangan musuh atau lainnya. Makanan khas Papua di sini namanya papeda. Papeda ini terbuat dari tepung sagu yang terbuat dari pohon sagu. Bentuk pohon sagu ini seperti pohon kelapa namun berbeda. Pohon ini lebih besar. Papeda ini disajikan dengan ikan kuah kuning. Cara menyantap papeda yaitu dengan menggulung-gulung papeda tersebut di sumpit atau garpu. Sumpit atau garpu digenggam menggunakan dua tangan dengan masing-masing tangan memegang satu sumpit. Karena papeda ini memiliki tekstur yang kental seperti lem, sehingga untuk memindahkannya ke piring tidak bisa menggunakan sendok, melainkan menggunakan garpu. Negara kita ini banyak ya kebudayaannya. Ini baru 4 daerah loh yang dibahas, tapi udah banyak banget ilmu yang kita dapat. Kalau negara kita ada 34 provinsi. Kalau kita bahas sekarang, pasti sampai malam kita di sini. Sebagai negara yang kaya akan kebudayaan, kita harus bisa menjaga satu sama lain. Betul, dengan menjaga relasi satu sama lain, teman kita akan semakin banyak juga pengetahuan yang kita dapat. Selain itu, jika kita menghormati kebudayaan satu sama lain, tidak ada lagi perang antar suku. Ya, terkadang perang antar suku masih terjadi di Indonesia. Dengan menanamkan kesadaran pada diri kita masing-masing, maka kita akan menjadi contoh yang nyata di lingkungan bahwa kita dari asal yang berbeda-beda. Aku dari keturunan Papua, Faiza dari keturunan Sumatera, Isa dari keturunan Sulawesi, dan Rama dari keturunan Kalimantan, bisa kok saling menghargai, saling menjaga, berteman dengan baik, tidak membeda-bedakan asal muasal kita. Malah, perbedaan di antara kita menjadi pemersatu dalam pertemanan kita. Asik loh punya teman kayak kalian. Siapa tahu kan ya kalau mau traveling bisa numpang di kampung halaman kalian. Ide bagus juga nih. Pokoknya, kita jangan lupa semboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Anak Sal, udah sore banget nih. Bakal dicari mamahku kalau pulang kesorean kali ini. Terlalu seru kita bahas ini tadi, jadi kesorean deh. Kita lanjutin besok ya. Oke, siap. Kok